para ahli menyampaikan ayat tentang poligami ini bukan, para ahli mengatakan ini bukan perintah untuk berpoligami, tapi ini informasi syariat bahwa berpoligami itu bagian dari syariat. Jadi mohon dibedakan. Karena kalau perintah, kalau sifatnya perintah, walaupun bunyinya perintah, fankihu itu perintah, maka nikahilah. Tapi secara konteks keseluruhannya dia bukan perintah. Karena kalau sifatnya perintah, wah itu berarti ada penguatan yang luar biasa dari Allah. Dia bukan perintah, tetapi dia informasi dari Allah bahwa ini bagian dari syariat. Dan kalau syariat itu berarti sangat mulia dan istimewa. Kemudian dengan kalimat wa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian takut tidak adil, maka berarti tidak, bahwa poligami ini tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang dan tidak semua orang layak untuk berpoligami. Dan tapi juga mohon sekali lagi membicarakannya dengan bahasa syariat yang baik. Syaratnya memang hanya adil, syaratnya memang hanya adil, tidak ada syarat lain. Bahkan izin pada istri pertama pun tidak ada syaratnya. Tidak ada syaratnya. Saya sampai pernah diceramai oleh orang, jadi ceramai oleh seorang anak muda, diceramai tentang ini perempuannya tadi bukan? Salah, sudah. Yang mobil, lain lagi, B1418 ERE dan B1233 GI. Sudah, baik. Sedikit lagi ya, jadi kesimpulan. Berarti karena ada wa in khiftum, ada pengecualian tadi, kalau memang kalian tidak berani maka itu artinya tidak sembarang orang. Tapi sekali lagi juga pembahasannya tadi bahwa apalagi kalau pembahasan yang sering didengar, makanya kalau mau poligami itu poligami janda nenek-nenek yang sudah tua, tolong dihentikan bicara itu, Bu. Wallahi tolong dihentikan, itu penghinaan terhadap syariat. Penghinaan terhadap syariat. Saya tahu itu yang menyampaikan para ustadzah itu. Betul, beberapa ustadzah saya dengar bicara itu penghinaan terhadap syariat ini. Kenapa? Karena dia setelah itu berkata, kan Nabi istrinya tua-tua. Saya bilang subhanallah, belajarlah sirah yang benar. Mana ada istri Nabi yang tua? Nabi tidak pernah menikahi istri tua kecuali Saudah, nenek-nenek, itu pun umur 55 tahun. 55 tahun di sini masih ada yang cantik kok. Coba angkat tangan. Iya kan? Iya, Bu. Itu yang paling tua. Ada yang mengatakan usia baru 55 tahun. Sisanya muda-muda. Ada yang merasa sudah tua, Ummu Salamah. Ummu Salamah merasa sudah tua. Iya, sudah tua karena perbandingannya dengan yang lain. Padahal umur dia baru 37 tahun, ada yang mengatakan 37 tahun. Coba 37 di sini. Masih cantik-cantik. Yang sisanya, Bu, 20 ke bawah. Jadi kemudian dia mengatakan Rasul istrinya janda tua-tua. Subhanallah. Jangan lakukan itu. Itu membahas syariat dengan tanpa ilmu namanya. Ya. Nah, jadi yang tadi saya cerita, saya sampai diceramai oleh seorang anak muda yang istrinya 3 orang. Usianya jauh di bawah saya. Istrinya 3 orang. Sampai dia bilang ke saya, Ustaz Budi, yang namanya poligami itu adalah hak laki-laki yang dizalimi oleh peradaban ini. Saya bilang ini kalimat keren banget, Ustaz. Ya, kenapa keren banget? Memang itu kalimat, itu ringkasan dari syariat ini. Saat ini saya katakan bahwa poligami itu tidak memerlukan izin istrinya, pun. Tidak memerlukan izin istrinya. Jadi mempersulit pada izin, ya mempersulit pada izin istri. Itu harus izin dulu, kalau tidak bisa, maka dicegat di situ. Maka itu sebenarnya menurut saya itu sesuatu yang tidak bijak. Kalau, ini ada kalonya, saya setuju izin, tapi gini, kalau pertimbangannya begini, bahwa ini kan supaya menjaga keluarga yang pertama, Pak, supaya tidak berantakan keluarga pertama, maka boya izin yang baik. Nah, ya itu bukan hukum, tapi itu adalah kepantasan dalam rangka menjaga tujuan berumah tangga, gitu ya.
Mohon maaf, kalau di Indonesia, kalau nikah resmi lebih dari satu harus ke pengadilan. Sampai pengadilan, Bu. Pengadilan itu dalam rangka izin istrinya, didatangkan istrinya segala macam, ditanya dulu di situ segala macam gitu. Kenapa itu dilakukan? Tapi kenapa negara tidak membimbing keluarga-keluarga Indonesia ini? Harusnya Indonesia bukan mempersulit itu, tapi Indonesia ini semestinya membimbing keluarga-keluarga agar berapapun keluarga yang dia punya, mau satu mau lebih dari satu, itu semua terjaga dengan baik. Ini membimbing, tidak mempersulit, iya. Ini pendapat saya. Karena ini syariat apapun, dan ini subhanallah, ini solusi. Dan saya pernah dulu dengar, saya tapi belum dapat bukunya, teman saya pernah cerita, dia pernah baca. Bahkan ada ilmuwan statistik Jerman, seingat saya, ini kata teman saya belum pernah baca bukunya. Itu masuk Islam hanya gara-gara membaca ayat poligami. Setelah dia melihat ini adalah solusi sangat besar setelah perang dunia kedua. Karena mereka tidak berani, nggak ada, tapi ternyata Quran punya solusinya. Karena masalah besar sendiri dengan korban laki-laki yang segitu banyaknya di perang dunia. Dan secara natural makin lama wanita akan semakin lebih banyak jumlah dari laki-laki sesuai dengan hadis Nabi SAW. Karena di akhir zaman kelak puncak akhir zaman nanti al-qayyimul wahid li khamsina imra'ah. Satu laki-laki berbanding 50 perempuan. Itu puncak nantinya. Tapi kan terus berproses dia. Jadi syariat ini Ibu itu memberikan cahaya, dia memberikan panduan. Justru ini perlindungan terhadap wanita, karena wanita itu dari sejak jahiliyah dulu Arab sampai Indonesia sini kan sama. Itu orang nikah terserah tanpa aturan, tanpa batas. Oleh Islam dibatasi, diberi aturan, tolong yang adil dan seterusnya. Dipahami dengan sangat baik tentang syariat ini, ya, dan maka ini harus tetap dipahami sebagai sebuah syariat yang begitu indahnya, dia begitu baiknya, dan contoh yang luar biasanya adalah di keluarga Nabi, para sahabat dan salafus saleh dahulu. Sehingga saya sering sampaikan, cobalah cari di antara para sahabat Nabi SAW itu siapa yang istrinya cuma satu. Silahkan nanti dicari, ibu-ibu akan kesulitan nyari sahabat yang istrinya cuma satu.